sandaran mereka tekstual, pasti tekstual, Al-Quran Sunnah. Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas almarhum itu lulusan daripada Jeddah. Saya tanya, apa maksud mereka? Beliau sampaikan, ada orang, ada kelompok yang mengatasnamakan Salafi yang disebut dengan Wahabi, mereka by fulus one. Kalau tidak ada fulus, mereka tidak akan kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Al-ayah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tak pakai proyektor karena memang tadi saya keliling cari ke pondok, ternyata yang di pondok dipakai. Jadi saya minta maaf dulu, belum tak pakai proyektor. Tapi insyaallah malam hari ini kan kita cuma melanjutkan yang kemarin yang belum tuntas. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut kepada pembahasan Wahabi Part 2, ada-ada aja nih judul ya, Wahabi Part 2 atau Wahabi yang kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita bahas? Yang ragu dengan pembahasan sebelumnya, tanya. Jangan salah paham, nanti salah paham susah kita. Tak menjelaskan dari awalnya itu agak panjang sedikit. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu tentang Wahabi yang pertama kemarin. Kalau ada kita bahas, kalau tak ada kita lanjut. Nampaknya memang tak ada. Gimana Pak? Segmen terakhir. Segmen terakhir. Oke, kita Isak jam berapa Pak Ustaz Ilham? 7.26 apa 19.26? Sama aja ya. Jadi jam 19.20 kita berhenti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama yang kemarin kita bahas tentang Wahabi. Dia ada 3 jenis. Ini harus dipahami baik-baik. Nanti saya sampaikan semuanya biar Bapak Ibu tahu betul. Yang pertama, jenis pertama yang kemarin sudah kita bahas, Wahabi. Namanya apa? Wahabi. Wahabi ini buatan Inggris. Dalam satu riwayat atau dalam satu pandangan, dia ada beberapa pandangan, ada 3 pandangan. Ada pandangan yang pertama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tak bisa juga dinisbatkan seutuhnya kepada mereka. Artinya ada pandangan-pandangan yang lain daripada ulama-ulama kontemporer tentang Wahabi, betul. Yang kedua, ada pandangan yang lain yang lebih ekstrim atau ekstremis. Mereka mengatakan bahwa Wahabi ini produk daripada Inggris ketika Inggris kerjasama dengan Saudi Arabia. Oke ya Bapak Ibu ya, sudah paham yang kedua. Yang ketiga, ini ada Wahabi versi daripada teman-teman Salafi. Oke, dan sudah kita sampaikan versi yang ketiga ini adalah versi Wahabi menurut teman-teman Salafi. Nah, yang pertama sudah kita bahas dari versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah jelas. Menurut mereka yang menjadi tulang daripada Salafi atau Wahabi tersebut, bagi mereka Wahabi dan Salafi itu sama.
Tapi ingat, sebagian pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak semua, atau ulama kontemporer. Kita ambil yang di Indonesia saja, tak usah jauh-jauh. Kita ambil misalkan salah satunya adalah Kiai Haji Idrus Romli yang sudah menjelaskan tentang panjang lebar tentang Wahabi ataupun Salafi, yang dulu Wahabi sekarang mengganti nama menjadi Salafi, artinya lebih halus. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ingat itu baik-baik, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Perbedaannya di mana? Di nama. Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nanti yang kedua versi Inggris lain lagi. Nah, selain daripada Muhammad bin Abdul Wahab, ingat, beliau itu muncul pada abad ke-17, 1700-an. Ada versi lain mengatakan 1900, tapi yang paling banyak dikatakan oleh para ulama 1700-an. Okey, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nejat, salah satu tempat yang menjadi tolak ukurnya adalah, sandarannya adalah Nejat. Maka disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kemana? Karena dia merujuk kepada bapaknya Sulaiman An-Najdi. Okey, sampai sini Bapak pahami Bapak Ibu ya? Ingat-ingat namanya baik-baik. Yang kedua, versi Inggris. Versi Inggris ini Bapak Ibu, artinya adalah adanya gerakan-gerakan Wahabi yang memang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita ambil contoh, adalah kelompok yang dimunculkan oleh Inggris. Panggilan waktu itu disebut dengan Britania. Kalau sekarang namanya British, itu mesti Inggris, British. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Nah, Britania ini Bapak Ibu, mohon maaf, Britania ini dalam tulisan itu, dan kita merujuk kepada beberapa artikel yang menurut saya cukup kuat, karena dia masuk dalam kategori jurnal internasional. Kalau jurnalnya itu internasional atau terindeks Scopus begitu, nah ini agak sedikit akademik itu ya. Itu sudah, kalau dalam dunia perdosenan penting itu, artinya sudah diakui dunia. Apa kata mereka dalam tulisan tersebut? Kerja sama Saudi dengan Inggris. Artinya begini Bapak Ibu, Inggris bantu Saudi untuk memenangkan perang. Balas jasanya apa? Saudi memberikan posisi untuk Inggris. Nah, ini namanya take and give, dan harus kita paham. Nah, baik. Di sini oleh para ulama, kita ambil Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan 3 hal yang dijadikan oleh Inggris, yang memang sengaja isu ini dikembangkan oleh Inggris. Nih 3 kata Syekh Ramadan Al-Buti. Termasuk salah satunya Syekh Muhammad Nuruddin Ethar juga mengatakan hal demikian. 3 isu yang diangkat oleh Inggris ketika itu. Yang pertama adalah tentang Ahmadiyah. Di mana Bapak Ibu? Ahmadiyah di India. Ini dah banyak nih nabi palsu, tahu kan? Muncul nabi palsu di India. Yang kedua, isu yang pertama tentang Ahmadiyah, itu di daerah India. Isu yang kedua itu disebut dengan Bahai. Ini merujuk kepada yang kemarin. Bahai ini muncul di Mesir oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam tulisan buku Seven Pillars. Dijelaskan banyak tentang kaitan kerjasama antara Inggris dengan Saudi. Inggris memunculkan isu yang kedua. Isu yang kedua namanya adalah Bahai. Di akhir tahun 2000 sebelum turunnya Menteri Agama Luqman Hakim, beliau datang pada acara, kalau dibilang peresmian mungkin agak lebih terlalu vulgar ya, datang kepada acara waktu itu pengakuan terhadap agama Bahai di negara Republik Indonesia, dan itu masuk dalam pengakuan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang waktu itu jadi menteri agamanya adalah Luqman Hakim. Nah, Bapak Ibu tahu Luqman Hakim kan? Tak usah dijelaskan. Yang ketiga itu disebut dengan Wahabi. Isu Wahabi ini Bapak Ibu
Sama halnya model munculnya dengan teroris atau kalimatnya irhabi. Indonesia itu punya sejarah kelam. Sejarah kelam Indonesia adalah ketika para ulama dan pesantren dituduh sebagai seorang sarang teroris. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini kita sampaikan, maaf betul. Itu adalah setelah atau pasca kerjasamanya Soeharto dengan Amerika. 3 tahun, mohon maaf, periode terakhir sebelum turunnya Soeharto dari presiden. Kerjasama dengan Amerika. Itu awal mula masuk. Nah, sama posisinya take and give, tidak hanya take dan give saja. Ketika Saudi kerjasama dengan Inggris, disitulah kemudian Inggris memanfaatkan posisi terbaik untuk menghancurkan Islam. Jadi saya sudah sampaikan di awal Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di awal, tidak ada satupun yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Tersebut pula Nasrani, dia juga susah sedikit kalau disebut-sebutkan terbawa-bawa. Nasrani dan Yahudi sampai kiamat tidak akan mungkin suka dengan Bapak. Dengan Bapak Ibu tak mungkin suka. Paham Bapak Ibu ya? Perang yang terjadi atau yang memisahkan dua agama sekaligus, Protestan dan Katolik, yang harus Bapak Ibu waspadai, yang ada misionarisnya. Yang tak ada misionaris biasa aja, mereka cuma fokus ibadah saja. Tapi yang ada misionarisnya, mereka tak mau fokus ibadah. Tujuan mereka memang untuk menghancurkan Islam. Dan itu sudah Pak, dan itu mereka vulgar. Memang tujuan kami itu misionaris namanya. Apa misionaris itu namanya? Mereka punya misi untuk mengkristenkan. Sama halnya. Makanya Bapak Ibu, di agama kita itu tidak ada namanya paksaan dalam masuk Islam. Tak usah Bapak Ibu paksakan. Hidayah itu tujuannya, hidayah datang dari Allah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Yahudi dan Nasrani tak akan mungkin, tidak akan mungkin suka dengan kita sampai kita masuk agama mereka. Ingat tuh baik-baik Bapak Ibu. Nah, Inggris waktu itu didominasi oleh Nasrani. Ingat Bapak Ibu ya, waktu itu didominasi oleh Nasrani, dan mereka kerjasama dengan Yahudi. Nah, ini yang paling pentingnya di sini. Jadi ketika Islam itu berjaya, satu-satunya cara kalau mereka bergerak sendiri itu mustahil Islam hancur, mustahil. Sudah dicoba, sudah. Semua agama kerjasama untuk menghancurkan Islam, barulah Islam itu runtuh. Tapi bukan dengan gaya jihad. Gayanya adalah dengan memasukkan apa yang bisa menghancurkan umat Islam. Salah satu caranya mengasingkan seorang wanita muslimah agar mereka tidak dekat dengan agama. Satu. Yang kedua, bagaimana pemuda-pemuda muslim itu sekuler dulu. Artinya cinta terhadap dunianya menjadi poin penting. Dan Inggris memandang itu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Karena kalau mereka mainnya main serang, pasti kalah. Itu sudah pasti. Dan itu yang dipahami oleh mereka. Mohon maaf, itu yang dipahami oleh mereka. Louis itu dipenjara, ditawan oleh Muhammad Al-Fatih. Dalam tawanan itu Bapak Ibu, dalam tawanan itu apa kata Louis? Kalau kita menghancurkan umat Islam dengan perang angkat senjata, sampai kiamat tak akan menang. Tapi salah satu cara, kita harus kerjasama dengan siapapun sekalipun dengan musuh. Akhirnya mereka kerjasama. Ingat Bapak Ibu, mereka kerjasama. Mohon maaf Bapak Ibu, ini pahit-pahitan aja. Saya sering sampaikan, Saudi memang kerjasama. Waktu itu ambisi Saudi untuk mendapatkan kekhalifahan itu tinggi. Dan itu tidak bisa dipisahkan, karena semua ulama mengerti itu. Dan semua ulama tahu ketika runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam, Saudi ikut campur. Kerjasamanya dengan Inggris. Inggris otaknya berlian. Apa katanya? Kalau aku tak punya keuntungan, buat apa aku kerjasama? Buat apa aku hancurkan Islam kalau aku tak punya keuntungan? Pasti mereka punya keuntungan. Pasti mereka punya kepentingan. Sehingga disinilah Bapak Ibu, mohon maaf, 3 kepentingan mereka. 1, agama. Itu yang paling utama, agama. Yang kedua kepentingan mereka adalah PT. Ini justifikasinya adalah politik ya Bapak Ibu. Ini mainnya main politik. Itu sudah pasti. Yang ketiga kata mereka, kalau kami tak pegang dunia tak ada guna.
Kalau kami tak pegang dunia, kami tak guna. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, Yahudi dan Nasrani itu di depan kita saja baik, di belakang mereka berantem, karena mereka sama-sama ingin menguasai dunia. Siapa yang paling kuat, Yahudi kah atau Nasrani kah? Nah, itu model gayanya, permainannya begitu. Makanya Bapak Ibu di tahun 2025 itu ada satu buku judulnya. Judul bukunya itu Asia Pacific Rebalance tahun 2025. Pengamat politik internasional Indonesia itu mengatakan bahwa itu akan terjadi. Dan yang ketiga ada satu buku judulnya Connectivity Wars. Perang yang tak akan pernah berakhir, termasuk salah satunya adalah ideologi atau lebih tepatnya agama. Itu perang agama nggak akan akhir. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika pilkada perang agama itu mesti. Makanya SARA, isu agama itu paling unik untuk diangkat, paling mudah untuk diangkat. Mohon maaf, Buya Hamka itu menuliskan dalam bukunya, apa kata Buya Hamka? Permasalahan Wahabi itu puluhan tahun bahkan abatan, kata dia. Kok baru muncul sekarang, dimunculkan kembali? Ada apa? Itu kata Buya Hamka. Pertanyaan besar, kata Buya Hamka. Ada apa? Itu Buya Hamka yang nulis dalam bukunya. Apa judul buku Buya Hamka? Peradaban Islam. Paham Bapak Ibu ya? Buya Hamka termasuk pengamat politik yang paling bagus. Agama religius, tapi dia juga mengamati politik. Dalam tulisan Buya Hamka, mohon maaf, yang sekarang menjadi singgungan para ulama, yang menjadi singgungan, yang berdekatan dengan Wahabi itu apa? NU atau Muhammadiyah? Yang paling dekat mirip dengan Wahabi apa? Paham Bapak Ibu ya? Jadi tiga nanti akhir saya sebutkan nanti Bapak Ibu. Jangan salah. Nanti kita lihat mana yang kaum Khawarij, mohon maaf, buatan Inggris itu modelnya apa saja, buatan oleh teman-teman yang dianggap Wahabi ataupun jalurnya Salafi apa saja. Nanti ada yang ketiga itu yang betul-betul bermadzhabkan Imam Ahmad bin Hambal, itu yang ketiga. Dan ini yang ketiga ini Imam Ahmad bin Hambal Salafi atau Wahabi kah? Belum tentu, tidak bisa dicap di situ Bapak Ibu. Kami pernah datang di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah. Datang seorang utusan ingin ketemu dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pengen ketemu dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bapak Ibu tahu jawaban sekretaris daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika ingin bertemu, dan itu utusan daripada Indonesia. Apa kata utusan Indonesia? Membawa surat untuk ketemu, berharap Syekh Abdurrahman As-Sudais bisa datang ke Indonesia untuk mengisi acara pembekalan imam se-Indonesia. Jawabannya Bapak Ibu sekretarisnya, belum surat itu sampai di tangan mereka, apa jawaban sekretarisnya? I'm sorry, Saudi, di sini, kata dia dalam bahasa Inggris, di sini no madhab, di sini tidak ada madhab. Coba bayangkan, belum kita ngomong mereka sudah tahu di Indonesia ini punya madhab. Apa kata mereka? No madhab. Itu bukan Syekh Abdurrahman As-Sudais, bukan Syekh Abdurrahman As-Sudais, tapi siapa? Sekretarisnya Pak. Maka ketika Bapak Ibu berbicara tentang Salafi Wahabi di Mekah itu atau di Madinah atau di Saudi itu, mereka sebenarnya bingung juga, bingung. Apalagi kalau kita berbicara dengan para ulamanya. Kalau para ulamanya mereka mengerti. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara dengan tentaranya, Bapak Ibu berbicara dengan kerajaan, orang-orang kerajaan, mereka katakan, we are not Salafi, we are not Wahabi. Kami bukan Wahabi, kami bukan Salafi. Nggak akan ngaku Pak. Pertanyaannya, ketika mereka nggak ngaku Salafi Wahabi, kalau mereka mau, mereka tutup saja. Ditutupnya Mekah Madinah, selesai. Kita tak bisa datang sana. Cuman mereka tak mau lakukan. Ada masalah? Ada. Ini permainan politik Bapak Ibu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini permainan politik. Baik, tadi sampai mana? Ini sampai yang panjang ya. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Yang ketiga disebut dengan Wahabi. Itu buatan Inggris. Nah sekarang Bapak Ibu ada yang ketiga. Yang ketiga ini versi Wahabi yang ketiga itu adalah versinya teman-teman Salafi. Apa kata teman-teman Salafi? Mereka menitik beratkan Wahabi kepada Muhammad ibn Abdul Wahab, padahal sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab tidak bagian daripada Wahabi, karena jaraknya berbeda. 1700 jaraknya itu dengan 1900 itu jauh Pak, 2 abad. Paham Bapak Ibu ya? Tapi sebelum abad itu Bapak Ibu, sebelum abad itu ada yang disebut dengan abad pertengahan yang kosong, 1800. Yang dinisbatkan Wahabi itu kosong. Artinya tidak ada orang yang dinisbatkan kepada Wahabi.
Artinya 100 tahun berjayanya daripada pemahaman Wahabi hilang. Kemudian muncul 1900-an, itu kemudian baru disematkan kembali Wahabi oleh teman-teman Salafi. Mereka tak menamakan itu Wahabi, tapi mereka menamakan dengan Salafi. Alasannya adalah untuk membedakan mereka dengan Wahabi. Kenapa demikian? Karena Inggris mengatasnamakan Wahabi, maka mereka Muhammad bin Abdul Wahab bagi mereka bukan Wahabi, tapi mujaddid. Nah, ini konteksnya Bapak Ibu ya, mujaddid. Ini menurut versi teman-teman Salafi. Sehingga Bapak Ibu ketika menurut versi teman-teman Salafi, mereka bagian daripada itu. Tapi ini Bapak Ibu tidak sampai di sini. Perlu kita pahami jalurnya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, tahun 1900 sampai abad ke-9, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul satu majalah. Judul majalahnya adalah Nurul Islam. Ini harus paham baik-baik Bapak Ibu. Ini konteksnya di sini. Nanti sandarannya ke situ. Muncul majalah namanya Nurul Islam. Di dalam majalah Nurul Islam ini Bapak Ibu disandarkan ulama-ulama kontemporer atau hadisah, itu tak disebut. Yang disebut adalah ulama-ulama yang baru dengan mengharamkan dan mengkafirkan dan membid'ahkan. Kita ambil konteksnya. Waktu itu permasalahan yang paling sering kita dengar adalah pada akhir abad 19 dan awal abad 20 itu, dalam majalah itu yang diangkat adalah masalah kesyirikan. Yang kedua, permasalahan bid'ah. Yang ketiga, permasalahan perjenggotan sunnah atau ingkar sunnah. Dan tiga ini menjadi poin utama waktu itu. Artinya waktu itu dalam majalah itu ulama yang diangkat adalah ulama-ulama yang baru, yang kemudian menggeser nama ulama-ulama yang terkenal ketika abad ke-19 dan abad ke-18. Kita ambil contoh. Yang terkenal ketika abad ke-18 akhir, awal abad ke-19 sampai akhir abad ke-19 ada namanya Jamaluddin Al-Afghan. Semua orang tahu, ini mujaddid Pak, pembaharu Islam. Ulama-ulama pembaharu. Muhammad Abduh, mulai sebagian ulama mengatakan liberal. Muhammad Rashid Ridha, ini orang-orang ulama terkenal. Ulama-ulama yang ketika itu memiliki popularitas dan ahli di bidangnya. Termasuk ketika itu namanya Syekh Muhammad Ad-Dujwi. Itu terkenal Pak, tapi tak disebut oleh majalah Nurul Islam, itu tak disebut. Muncullah nama ulama-ulama baru yang kemudian disandarkan kepada ulama-ulama, yang disandarkan kepada ulama-ulama Saudi. Tapi sandarannya kemana? Disandarkan kepada pengikut Ibnu Taimiyah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Disandarkan kepada Ibnu Taimiyah. Makanya Bapak Ibu sampai saat ini ulama-ulama Salafi itu mesti sandarannya kemana? Ibnu Taimiyah. Yang kedua sandarannya kemana? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Syekh Utsaimin itu belajar kepada muridnya daripada Ibnu Taimiyah. Dan itu terus temurun-temurun Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ingin kita angkat, yang kita lihat perspektifnya Bapak Ibu, model membedakan siapa, mana yang Muhammadiyah. Perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi ini apa? Perbedaan Salafi dengan Wahabi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Perbedaan Wahabi dengan versi Inggris apa? Ada 4 model yang harus kita pahami. Sehingga nanti Bapak Ibu di sini terbukanya kita lihat. Oh, nanti mana yang bermadzhabkan Imam Ahmad bin Hanbal? Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Di Mekah itu Bapak Ibu, mohon maaf, di Universitas Islam Madinah itu sudah dibagi tempat. Ini madhabnya Syafi'i. Orang-orangnya kumpulnya sudah sesuai. Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hanafi, dan ini kemudian mazhabnya Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu dibagi 2. Ada yang non ekstrim, ada yang ekstrim. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ada yang ekstrim, ada yang non ekstrim. Saya sampaikan. Kenapa saya berani katakan ekstrim non ekstrim? Saya sampai ke sana Bapak Ibu. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena saya bertanya langsung kepada guru saya. Apa kata guru saya? Yang ekstrim itu Baifulus. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang non ekstrim itu Ridwan, mereka bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal yang tak mau ikut gabung dengan situ. Dan ada di sini Bapak Ibu, di Pekanbaru ini ada yang berbayar dan ada yang non bayar. Tapi kan tak mungkin saya sampaikan.
Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Baik. Nah sekarang kita lihat kacamatanya Bapak Ibu. Kacamata yang pertama yang harus kita lihat adalah besutan atau buatan daripada Inggris. Wahabi buatan daripada Inggris. Bapak Ibu boleh tulis silahkan. Wahabi buatan Inggris itu adalah disebut oleh para ulama sekarang namanya Neo Khawarij. Dah sampai sini paham Bapak Ibu? Neo Khawarij. Tujuan mereka cuma satu saja, menghancurkan umat Islam. Satu modelnya adalah takfir. Itu dah jelas. Takfir, mengkafirkan. Karena khawarij kalau tak mengkafirkan tak khawarij namanya. Faham Bapak Ibu ya? Dan ini Bapak Ibu di Indonesia berkurang. Di Indonesia berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena mereka nanti akan merubah diri. Nanti kita sampaikan. Yang pertama disebut dengan neo khawarij atau besutan Wahabi, besutan Inggris atau buatan Inggris. Pertama takfiri. Yang kedua mesti mencaci dan memaki. Itu pasti Pak, mencaci dan memaki. Kenapa? Karena memang harus begitu. Kalau mereka tidak mencela, mereka tidak akan ketahuan. Artinya begini, mereka tidak akan melihat, tidak akan ketahuan apakah si A, bapak ini marah atau tidak, emosi atau tidak. Mereka nggak akan lihat, oh ini bapak ini nggak tahu nih kita orang mana ini, Islam apa dia ini, itu nggak tahu dia. Maka caranya adalah harus mencaci memaki. Kalau dia caci dan memaki, otomatis Bapak Ibu mohon maaf, landasan caci makinya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Yang ketiga, sandaran mereka tekstual, pasti tekstual, Al-Quran Sunnah. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin mereka terima. Maka tidak ada jalur tahkim itu selain daripada Al-Quran, tidak ada. Dan itu mesti mirip sama itu. Itu yang ketiga. Oh kalau celana cingkrang, oh kalau jenggotan, mohon maaf Bapak Ibu, Muhammadiyah jenggotan. Bukan bangkotan ya, tapi jenggotan. Sebagian teman-teman Muhammadiyah pakai celana cingkrang. Kira-kira Muhammadiyah Wahabi apa Salafi? Loh, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas dalam ceramahnya di Masjid Ki Haji Ahmad Dahlan langsung ditembak. Prof, Muhammadiyah itu Salafi apa? Muhammadiyah itu Salafi atau bukan? Jawaban Profesor apa? Ibadah kita sama. Mau sebut Salafi silakan, tak sebut tak ada masalah. Begitu jawaban beliau. Kenapa? Muhammadiyah apa? Sama. Tidak wirid, tidak kunut, tidak maulid Nabi, tidak kenduri, tidak 3 hari, 7 hari, tak ada. Berarti sama nih. Paham Bapak Ibu sama? Nanti kita lihatin modelnya Bapak Ibu. Yang ketiga sudah. Yang keempat, mereka akan mensyirik-syirikkan. Pasti itu Bapak Ibu, syirik tuh pasti. Pelaku syirik, bukan bagian daripada kami. Artinya Bapak Ibu, kalau mereka sudah akan mengatakan di awal takfir, itu satu saja. Darahnya kita nih, darah kita kalau sudah ditakfiri halal. Artinya kita boleh dibunuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Muncul satu buku, tapi buku ini ekstrim menurut saya, tak cocok. Namanya Wahabi Berdarah judul bukunya. Dan itu sudah dibahas juga panjang. Ada seorang orang NU yang sangat keras dia mengatakan tentang mengadopsi buku itu, entah dia penulisnya pun saya tak tahu. Tapi yang jelas buku itu keras banget, dia kata adalah semua Wahabi itu adalah Khawarij. Mereka akan, nah kejadiannya adalah ketika mazhabnya berubah menjadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan didominasi oleh Wahabi, atau didominasi oleh Ibnu Taimiyah dan didominasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini apa namanya sandaran mereka. Artinya entah itu nanti tuduhan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Terjadilah pembunuhan massal kepada mazhab Imam Malik. Pembunuhan massal terhadap mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya orang-orang yang bermazhabkan Imam Abu Hanifah di Saudi Arabia ketika itu diusir. Yang bermazhabkan Saudi diusir. Sampai terjadi pertumpahan darah. Dan itu terjadi dalam buku itu Bapak Ibu. Tapi saya mengatakan waktu itu saya kebetulan menjadi teman diskusi daripada seorang peneliti Wahabi dari Belanda, namanya Zaltan Vol. Zaltan Vol sekarang dia menjadi dosen tamu di Qatar. Apa kata beliau? Kata beliau, saya ini peneliti. Dia ateis, dia tidak punya agama. Apa kata dia? Saya sedang meneliti tentang Wahabi. Apa kata dia? Wahabi itu ternyata itu terbagi 2 loh, kata dia. Dan saya bingung mana yang saya tentukan, kata dia dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bayangkan Pak, orientalis, Zaltan Pol itu orientalis, ateis, dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kita asli Muslim, bahasa Arab bisa nggak? Harus Pak, paham Pak, itu kunci dia.
Akhirnya dia kemudian datang ke Indonesia dari Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian ke Semarang, kemudian ke Malang, kemudian sampai ke Riau dan beberapa daerah di Indonesia. Termasuk waktu itu saya yang ikut menemani beliau, dan beliau cerita langsung. Dan ini gerakan-gerakan yang memang menurut beliau ini akan yang akan menyebabkan perpecahan terhadap Islam itu sendiri di Indonesia, dan sekarang terbukti. Sekarang terbukti. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana yang Wahabi tapi dia tak mau dikatakan Wahabi tapi Salafi? Nah, baik Bapak Ibu ya, ini yang disebut dengan Salafi. Teman-teman Salafi Bapak Ibu, ini bermadhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal sebagian, tapi lebih condong menggunakan madhab Imam Ibnu Taimiyah, tapi juga sebagian, dan kadang-kadang mengikuti madhab daripada, bukan madhab, mengikuti pandangan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagian juga. Dan ini yang mengatakan bahwa mereka bukan Wahabi tapi lebih tepatnya Salafi. Dan ini yang banyak di tempat kita Bapak Ibu, di Indonesia. Saat ini kita lihat pusatnya ada di Pekanbaru, artinya paling ramai di Pekanbaru. Dan ini Bapak Ibu, dua ini yang ada di Madinah. Dua-dua ini ada. Yang satu masih tersisa tapi tak terlalu banyak, karena mereka meleburkan diri. Ada yang masuk ke madhab Imam Ahmad ibn Hanbal murni, ada yang masuk ke campuran kepada madhab madhab kepada Salafi yang tadi sebagian menggunakan Ibnu Taimiyah, sebagian juga masih menggunakan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia tengok mana yang paling kuat. Dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal misalkan, mana yang paling kuat? Cadaran. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan cadar itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Tapi boleh madhab Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Makanya Saudi rata-rata semua bercadar. Kenapa? Bagi mereka cadar wajib. Tapi yang mengatakan wajib siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita Indonesia di pengadilan agama kita itu menggunakan, kalau hukum talak lebih menggunakan madhabnya Ibnu Taimiyah. Jangan salah Bapak Ibu ya, Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sekalipun 3 kali dia ucapkan tak jatuh talak. Dan itu berlaku di pengadilan agama. Paham Bapak Ibu ya? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik, itu yang kedua. Nah, modelnya sama Bapak Ibu, kalau cara ibadahnya sama, tapi mereka tidak mentakfir. Mereka tak mengkafirkan. Cuma kadang-kadang mereka juga membid'ahkan. Kadang-kadang membid'ahkan. Dan kadang-kadang, tapi mereka tak katakan pelaku non sunnah tadi, mereka tak katakan ingkar sunnah. Mereka tak katakan. Ini harus kita bedakan Bapak Ibu, harus kita bedakan. Kenapa saya katakan harus dibedakan? Biar kacamata kita ni tahu betul mana yang harus kita habisi, mana yang tidak. Karena tidak semua Bapak Ibu, mohon maaf, dampak daripada perbuatan seperti ini, mohon maaf, saya lebih condong mengatakan Inggris. Kenapa? Dampak dari perbuatan mereka itu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal tidak bisa diterima di Sumatera. Dampak daripada perbuatan tersebut, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal tidak bisa diterima di Indonesia. Padahal Bapak Ibu, Imam Bonjol orang yang pertama membawa pandangan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal ke Sumatera. Di mana Bapak Ibu? Sumatera Barat. Makanya sampai saat ini orang Sumatera Barat lebih banyak ke Muhammadiyah. Kenapa? Karena hampir mirip dengan siapa? Kiai Haji Ahmad yang dibawa oleh Ahmad Dahlan. Mirip dengan apa yang dibawa oleh Imam Bonjol. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu yang ketiga Bapak Ibu, yang paling miris kita adalah yang ketiga, mazhab daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Padahal mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal Bapak Ibu, itu mazhab yang kita katakan memang lebih detail, tapi tidak seperti mazhab-mazhab yang lain. Cuma karena didominasi oleh pandangan, contoh yang menggunakan mazhab ini kan Qatar, Saudi, Oman dulu. Kalau sekarang Oman sudah wad'i, ada mazhab sendiri dia. Kemudian Saudi, Qatar, Oman dan sekitarnya lah, itu menggunakan mazhabnya ini. Artinya Bapak Ibu, Mekah sendiri di Ummul Qura itu Bapak Ibu, itu sampai saat ini di Ummul Qura itu kalau pengen lihat itu antara Universitas Islam Madinah dengan Universitas Ummul Qura itu sangat berbeda. Di Universitas Islam Madinah kita akan banyak melihat
dua tadi. Yang pertama, kalau tidak teman-teman yang ekstremis Wahabi, yang kedua kita bisa lihat teman-teman Salafi. Tapi di Ummul Qura kita bisa melihat ragam mazhab di situ Bapak Ibu. Mulai dari Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Mereka lebih condong mengatakan mengutamakan pandangan mazhab daripada pandangan firqah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, yang keempat Bapak Ibu, yang mirisnya lagi, masuk ke Indonesia pandangan itu kemudian dileburkan kepada yang dianggap sebagai Salafi, Muhammadi. Sehingga Buya Hamka kemudian menuliskan dalam tulisan bukunya. Apa kata Buya Hamka? Ini isu lama yang diangkat kembali untuk melakukan perpecahan terhadap Muslim itu sendiri. Itu Buya Hamka Pak. Makanya Buya Hamka mengkritik keras terhadap pemahaman. Mohon maaf Bapak Ibu boleh baca dalam bukunya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh siapa Bapak Ibu? Yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Hashim Al-Asy'ari. Di situ tidak ada pernyataan keras. Dia cuma katakan yang takfiri itu ya Khawarij. Tidak ada kata-kata Wahabi. Artinya kalaupun dia mengatakan Wahabi, mesti sandarannya kepada Khawarij, takfiri, yang membid'ah-bid'ahkan. Dan itu Nabi sudah katakan, kaum Khawarij itu yang takfir. Itu Nabi yang katakan dalam hadisnya, kata Nabi, ada muncul orang di akhir zaman yaqra'unal Qur'an hatta fi unuk. Mereka cuma baca Quran sampai di tenggorokan. Siapa mereka? Dalam riwayat lain dikatakan datang akhir zaman itu namanya Khawarij. Siapa mereka? Mirip seperti itu. Mereka baca Quran cuma sampai di sini. Apalagi kemudian mereka akan mengkafirkan orang lain. Apalagi kemudian mereka akan membid'ahkan orang lain. Apalagi demikian mereka tidak akan mau berbaur dengan siapapun selain daripada bagian mereka. Nah ini Bapak Ibu sudah lihat kacamatanya Bapak. Jadi saya melihat saat ini Bapak Ibu dari pandangan teman-teman saya yang orientalis. Saya tak melihat dari pandangan yang lain. Tapi saya karena itu teman-teman saya di Madinah, ada guru saya kebetulan alumni Madinah dan beliau sekarang di Pekanbaru. Dan beliau lulusan Madinah, S1, S2 di Madinah, celana beliau di bawah mata kaki. Kemudian saya tembak, ini penghuni neraka. Langsung dia marah-marah sama saya. Apa kata dia? Kau tak tahu jangan ikut-ikutan, kata dia. Saya ketawa aja, saya dengan uji coba saja. Saya tengok jenggot kiai kok enggak panjang, saya bilang. Wah ini parah juga nih, antum potong kah? Saya gitu kan Pak. Artinya Bapak Ibu, beliau mengatakan ada para ulama-ulama dalam yang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka masih berdiskusi lebih tentang itu. Dan jangan katakan 1, 2, 3 tiba-tiba kita katakan oh kafir, oh bid'ah. Enggak. Dan kita pribadi, mohon maaf Bapak Ibu, kata Buya Hamka, ini Buya Hamka, saya mengutip kalimat Buya. Apa kata Buya Hamka? Kalau memang mereka salah, kata Buya Hamka, cukup kesalahan bagi mereka, akan ada yang membenarkan. Tapi ingat kata Buya Hamka, berani jujur dengan kebenaran yang mereka bawa. Pertanyaannya adalah, beranikah kita jujur dengan yang mereka bawa? Itu satu. Karena mohon maaf, gengsi firqah itu tinggi Pak. Maka kalimatnya disandarkan kepada Muhammad ibn Abdul Wahab itu, apa sandarannya? Fanatisme. Ingat itu Bapak Ibu. Apa arti fanatisme itu? Ta'asubiyah, ta'asub yang berlebihan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, kita mencoba membuka pola pikir. Jadi gini Bapak Ibu, artinya apa tujuan kita mengangkat ini? Agar kita tak terjerumus dalam langkah yang salah. Oh, kalau kita tahu betul mereka mentakfirkan, kita lawan, tak ada masalah. Oh, kau kafir. Kalau dia jelas-jelas mengkafirkan kita, oh kita bisa lawan. Kenapa? Karena kata Nabi, selagi dia bersyahadat, kita takfirkan, kita yang kafir. Man kaffara fahuwa kafir, itu jelas tuh Pak. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang menghancurkan manusia akan dihancurkan oleh Allah. Yang mengkafirkan, dia yang kafir. Dan itu kalimat sederhana. Yang boleh kita cuman 3. 1, orang murtad. Yang kedua, orang yang membunuh. Yang ketiga, janda yang berzina. Itu yang boleh kita bunuh. Yang lain daripada itu boleh, bisakah kita bunuh? Tidak bisa kita bunuh Pak. Kalau dia sudah mentakfirkan kita, kira-kira kita kafir tidak? Kalau kafir bagi mereka darahnya halal apa tidak? Halal apa tidak Pak? Halal. Pahamin konsepnya Bapak Ibu. Kalau kita dikafirkan, berarti secara tidak langsung kita sudah keluar daripada oleh mereka. Berarti menurut mereka darah kita halal apa tidak? Ini yang terjadi pada abad ke-19. Campur tangan Inggris menghancurkan orang-orang seperti itu banyak.
Oh, ini betul apa tidak? Sejauh referensi yang saya baca begitu, Bapak Ibu. Baik dari dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Makanya kenapa saya tak mau cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa saya katakan demikian? Kita coba belajar dulu. Kita cari dari referensi-referensi yang lain. Saya punya banyak teman-teman salafi. Saya tanya langsung. Bahkan satu orang dengan yang lain itu tak suka. Bapak pernah dengar Roja TV? Tahu kan Roja TV? Ada namanya pesantren dia di Yogyakarta itu namanya, kebetulan kakak kelas kami Ustadz Umar itu, beliau punya pesantren namanya Taruna Al-Quran. Itu oleh teman-teman Roja diserang. Bapak tahu Yufid TV? Sama, kadang-kadang dia berantem. Pertanyaan saya adalah, kita pun begitu kan sebenarnya. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Pertanyaan kita adalah, mengapa kok mereka berantem? Padahal sama-sama. Logisnya berpikir, saya tanyakan langsung. Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas Almarhum itu lulusan daripada Jeddah. Saya tanya, apa maksud mereka? Beliau sampaikan, ada orang, ada kelompok yang mengatasnamakan Salafi yang disebut dengan Wahabi, mereka by fulus one. Kalau tidak ada fulus, mereka tidak akan kerja. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ada orang-orang yang memang keras dengan apa yang mereka sampaikan. Ternyata setelah kita runut, memang mereka dapat piti. Tapi ada orang-orang yang memang dengan baik menyampaikan tentang perkara-perkara yang memang menurut mereka itu bagus. Kita ambil contoh, hadis sahih itu bagus atau tidak? Bagus, jangan salah Pak. Tapi kadang-kadang kita mau mencoba untuk mengatakan apa yang, kan masih ada hadis yang tidak maksudnya yang dhaif atau yang hasan, masih bisa kita pakai kok, betul. Tapi ulama sepakat hadis dhaif itu tak bisa dijadikan alasan, hanya bisa diambil fadail, keutamaan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur dengan kebenaran yang mereka sampaikan, kita bisa terima kok. Yang tak betul dari mereka kita tinggalkan, kan tak ada salah. Tapi yang betul dari mereka kita harus terima. Bisa jadi kita salah, bisa jadi mereka yang betul, atau sebaliknya, bisa jadi kita yang betul, mereka yang salah. Terkadang kejujuran itu yang kita tak kita miliki. Nah, wah ini Ustadz ini pendukung Salafi ini, terserahlah Pak. Bapak bilang pendukung Salafi terserah. Yang jelas saya Muhammadiyah. Paham Bapak Ibu ya? Nah, saya ada apa adanya saya katakan. Karena memang kita capek Pak, berantem terus tuh capek. Apalagi harus mengkhususkan menjatuhkan orang lain. Oh mereka, kita ajak duduk bareng. Kalau sanggup diajak duduk bareng. Kalau tak sanggup mundur dulu, cari dulu ilmu berlebih. Kalau sudah lebih ilmu baru kita duduk. Oh tapi mereka yang seperti, kalau mereka yang menghabisi kita, baru kita habisi Pak. Tapi kalau mereka tidak menghabisi kita, ngapain kita capek-capek? Musuh kita itu Bapak Ibu lebih banyak, lebih berat lagi daripada kita harus mengurus halal. Kalau mereka tidak melenceng daripada akidah, tak melenceng daripada syariatnya, tak melenceng, tak mengajak kita kepada kekafiran, tak menghancurkan kita, tak menghabisi kita, tidak mengkafirkan kita, kenapa pula kita yang harus mengkafirkan mereka? Kalau mereka mencaci maki kita, kemudian kita balas mencaci maki, beda tipis tak? Mereka mencaci maki kita, tapi kita caci maki mereka, beda tipis apa tidak? Makanya bagi Muhammadiyah, kata Pak Haidar, tak usahlah capek-capekin badan, masih banyak yang harus kita urus. Orang-orang non-muslim Yahudi dan Nasrani mereka kaya, ingin menghancurkan umat Islam dengan apa? Dengan harta. Kita baru masih sering berantem karena kunut atau tidak kunut. Tidak capek Pak. Yang mau kunut masuk, tak mau tak usah sayang. Dosa kan begitu Pak. Nah baik, kalau ini Bapak Ibu kita bahas, oh mesti nanti akan ada bahasan lain. Apa kata mereka? Ini yang tak bisa ini katanya. Baik, nah yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kalimat di dalam Al-Quran itu jelas banget jelas. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadisnya jelas, satu di antara sekian banyak tanda akhir zaman itu adalah kemunculan kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Bapak Ibu kalau tak yakin dengan hadis ini, berarti kita semua ingkar terhadap itu. Kenapa? Karena ini perkataan Nabi, dan Nabi yang mengatakan perangnya Ali dengan Aisyah terjadi apa tidak terjadi, Nabi yang sampaikan.
Nabi yang sampaikan. Terjadi. Jadi tidak ada, mohon maaf, bahasanya saya buat dalam buku itu saya baca ramalan-ramalan Nabi. Nah, tapi itu terlalu berlebihan kalau dikatakan dengan ramalan. Tapi Nabi mengatakan dalam hadisnya, meskipun hadisnya hasan, kata Nabi, nanti di akhir zaman itu akan ada kelompok yang muncul dengan mengkafirkan antara satu dan yang lain. Dan yang kedua, kata Nabi, ada di antara mereka yang saling membid'ahkan antara satu dan yang lain. Yang satu membid'ahkan, yang satu membalas. Di akhir zaman tadi, kata Nabi, ada yang bermunculan yang disebut dengan Dajjal. Kepintaran Dajjal itu mengalahkan ulama-ulama yang handal. Dulu nanti dai kondang tu tak bermanfaat. Kenapa dai kondang tak bermanfaat? Dajjal lebih pintar daripada dai kondang. Bahkan yang mendengarkan nama Dajjal dan kepintaran Dajjal yang dari desa pun datang, Pak. Yang dari desa itu datang. Dajjal hanya menginjak kota-kota besar. Dengan menginjakkan kota-kota besar, yang mendengar nama Dajjal mereka datang, Pak. Kurang pintar apa Dajjal? Pintar banget. Sampai mulut Dajjal itu kalau berbicara semuanya yakin. Artinya hipnotis. Pernah dengar kalimat hipnotis ya? Dengan kalimat Dajjal itu bisa menghipnotis sekian banyak manusia. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, jangan jadikan kita ini seperti orang dajjalun. Kata Nabi dalam hadisnya mengatakan, sayati 'alan nasi dajjaluna kadzabun. Kata Nabi, akan datang nanti di akhir zaman itu manusia yang menyerupai dajjal. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tadi kita sepakat jam 7 lebih 20 lebih sedikit ada, kita buka sesi. Yang ingin bertanya silahkan. Mesti tak ada yang mau tanya. Atuk satu nih ya. Gantunglah tuh. Pandangan dari orientalis terhadap Wahabi. Okey, baik. Orientalis mengatakan begini, dua pandangan orientalis. Dalam kajian mereka, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini saya katakan orientalis agak sedikit jujur. Kenapa saya katakan agak sedikit jujur? Sejarah Islam, kalau Bapak Ibu pengen lihat hancur dan runtuhnya sejarah Islam atau kerajaan Islam, jangan baca buku Islamnya, tapi coba baca buku dari karangan-karangan orientalis. Kita akan tahu sedemikian rusaknya di dalam kerajaan itu. Tapi di akhir kepemimpinan ya Bapak Ibu, mohon maaf, di akhir kepemimpinan, bukan di pas ke awal-awal. Kita ambil contoh dinasti Abbasiyah. Awal-awal baik, di akhir sudah mulai cinta-cinta. Artinya generasi ke generasi. Kalau kata kiai kami, generasi ketiga harus hati-hati, kan begitu ya. Nah baik, kembali kepada pertanyaan Pak Waka. Orientalis itu dua pandangan terhadap Wahabi. Yang pertama garis keras, yang kedua garis mulus. Garis mulus itu garis halus. Ini dalam pandangan Zaltan Pol yang meneliti. Waktu itu dia datang ke Zaltan Pol ini, dia menjadi dosen tamu di Qatar setelah melakukan penelitiannya di Indonesia. Apa kata Zaltan Pol? Ketika itu diskusi dengan, ternyata di Indonesia dia mengatakan di Indonesia, ternyata di Indonesia ini ada dua jenis Wahabi. Satu garis keras, dan aku temukan, kata dia, dan saya temukan di Jawa masih banyak mereka yang mengkafir-kafirkan. Satu. Yang kedua, kata beliau, masih banyak ternyata orang-orang yang berbeda pandangan. Artinya tidak ekstrim, tidak mengkafir-kafiran. Oh, kok bisa? Padahal mereka tempat gurunya sama, tapi yang satu mengkafirkan, yang satu kok enggak mengkafirkan. Itu yang kemudian disampaikan kepada saya. Artinya Bapak Ibu, ternyata masih ada dua pandangan. Dan dua pandangan itu menurut orientalis, bukan kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semuanya mengatakan Wahabi, tapi juga ada yang mengatakan orang-orang yang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau bermazhabkan, sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara mereka Wahabi atau Salafi dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Sama Pak. Sekarang kita tanya, ketika kita mencaci maki, belum tentu yang kita caci maki itu Wahabi. Bisa jadi yang kita caci maki itu orang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah enggak? Enggak salah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke Pak Waka ya. Yang salah adalah ketika kita mencaci maki orang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kira adalah Wahabi. Makanya penting bagi kita tahu mana Wahabi, mana Salafi, mana yang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal murni, dan mana yang bermazhabkan Muhammadi, tidak mazhab Muhammadiyah, yang mana yang memang Muhammadiyah. Sampai sekarang, mohon maaf saya bocorkan Bapak Ibu, sampai sekarang Muhammadiyah capek. Apa kata Muhammadiyah? Di dalam tubuh Muhammadiyah ini banyak orang Salafi gitu deh. Namanya salafmu. Apa itu Salafi Muhammadiyah atau apa katanya? Muhammadiyah Salafi.
Musa Muhammadiyah Salafi gitu. Saya pun bingung, mana Muhammadiyah Salafi ini? Bingung saya pribadi Bapak Ibu, ketika sampai ke sini saya tidak tahu Musa itu apa. Kata teman saya, Muhammadiyah Salafiwan, kata dia. Oh gitu. Memang bedanya apa? Tidak ada bedanya Pak. Solat sama, tidak pakai kunut. Kemudian apa lagi? Tidak pakai wirid. Tidak datang apa? Kendurian. 3, 7, 100, 1000, tidak ada dah. Muhammadiyah juga begitu. Berarti Muhammadiyah Salafi atau Wahabi? Dua-duanya. Saya bilang begitu. Dua-duanya itu. Yang capek siapa? Kita. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita kasih tahu, biar kita paham, kita belajar. Ini loh orang-orangnya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sampaikan ulama-ulamanya Bapak Ibu. Ulama-ulama yang garis keras. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sampaikan tapi jangan ada yang tersinggung nih, jangan salah paham lah itu. Syekh yang sekarang ini yang terkenal oleh versi daripada ulama-ulama Salafi itu sendiri, Syekh Al-Utsaimin, bin Bas, Syekh Jabir. Ini Syekh Jabir, bukan Jabirnya Syekh Ali Jabir ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Syekh Jabir. Syekh Ali Jabir itu imam daripada Masjidil Haram, bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Dan itu adalah kakek daripada Syekh Muhammad Ali Jabir. Nah baik, ada namanya Syekh Jabir juga. Kemudian ada namanya Syekh Ar-Rajhi, ada namanya Syekh At-Turaif, dan mereka semua Bapak Ibu masih dalam kalangan ulama-ulama Salafi. Tapi di antara mereka Bapak Ibu itu tidak sejalan. Kita ambil contoh Syekh At-Turaifi yang mengkritik pemerintah kemudian masuk penjara. Siapa mereka? Mereka yang bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih tepatnya mereka mengatakan Salafi. Tapi ada syekh orang-orang yang kemudian masuk dalam jajaran yang lain, Salafi Bapak Ibu, tapi mereka tak bisa dikatakan Khawarij. Bahkan sebagian ulama saya, guru saya mengatakan Syekh Utsaimin, mohon maaf tapi jangan salah paham, Syekh Utsaimin tak pernah mengkafirkan. Saya tak pernah temukan, kata guru saya tak pernah dikafirkan oleh Syekh Utsaimin. Buktinya apa? Ketika utusan Indonesia datang dari Nahdlatul Ulama datang ke Saudi Arabia, salah satunya yang datang ketika itu adalah Gus Mus. Tak dikafirkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf, di Saudi itu ada kelompok yang ekstrim yang memang pakai ini. Kita ambil contoh, ada namanya Syekh bin Bas. Ketika utusan Indonesia datang ke sana bertanya tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, apa kata beliau? Berapa jumlah Nahdlatul Ulama? Banyak. Kemudian dia katakan, berapa duit yang dihabiskan oleh organisasi tadi untuk membayar orang-orang yang di dalam? Kata utusan Indonesia, orang yang berada di Muhammadiyah dan di Nahdlatul Ulama itu semuanya relawan, tidak ada yang dibayar. Apa kata beliau? Kami di Saudi ini tukang azan aja kami bayar. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham bahasa ini Bapak Ibu? Mereka sendiri yang mengatakan demikian. Tapi Syekh Utsaimin oleh seorang ulama Al-Azhar datang langsung menjadi murid di situ. Apa mereka katakan? Apa kata Syekh ulama Al-Azhar? Saya tak pernah selama saya tinggal di sini mendengarkan Syekh Al-Utsaimin mengkafirkan dan membid'ahkan. Singkat di sini paham Bapak Ibu ya. Saya tak sebutkan yang lain. Cukup yang itu saja. Sekarang Bapak Ibu di Saudi itu sendiri itu terpecah. Ada yang mengkritik pemerintah, ada yang kemudian bermazhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang bermazhabkan ekstremis, ada. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang mereka sudah pakai video dan di-sharekan kepada kita. Apa? Mohon maaf, ini mohon maaf betul. Mereka sharekan video tersebut tentang apa? Tentang bagaimana Indonesia itu pelaku kesyirikan. Dan itu saya baca, saya mendengarkan langsung video tersebut, dan itu ulama mereka, dan tidak ada di bagian pada ulama-ulama yang lain yang saya sebutkan tadi. Apa kata mereka? Kok bisa di Indonesia kok kayak gitu? Itu pelaku syirik semua itu, kata dia. Artinya Bapak Ibu, kita inilah yang disebut oleh mereka. Jadi sudah paham Bapak Ibu kacamatanya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Hati-hati kata Nabi, la tasubbul ladzina qalu amanna. Jangan tiba-tiba kita bisa mencaci maki. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki umat muslim itu kefasikan, dan mengkafirkan atau membunuh umat muslim kafir. Kalau kita membunuh mereka dari jalur pembunuhan karakter, beda tipis. Saya kira itu kesimpulan kita Bapak Ibu. Saya sepakat dengan pernyataan daripada Muhammad Nasir. Kata Muhammad Nasir kan orang kita Bapak Ibu. Apa kata Muhammad Nasir? Pandai-pandailah mencari tahu yang mana yang sesungguhnya. Kata Syekh Hasim Al-Asari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ada ulama kok tidak disebut. Gimana? Fauzan itu. Oh, Syekh Saleh Fauzan, baik. Saya sebutkan Bapak Ibu, Syekh Saleh Fauzan itu termasuk yang salafi tapi agak keras sedikit. Kenapa saya katakan keras? Beliau mengatakan dalam jalur akidahnya, ini yang kemudian menjadi pandangan berbeda. Mohon maaf, Syekh Saleh Fauzan itu lebih condong menggunakan bukan Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi dia lebih condong menggunakan mazhabnya Ibnu Taimiyah. Dia lebih keras kepada Ibnu Taimiyah. Kenapa saya katakan? Karena dia berbeda. Dan ingat Bapak Ibu, mohon maaf, Syekh Saleh Fauzan juga mengkritik akidah yang dipahami oleh kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Nih. Nah, sekarang pertanyaannya, beliau dari mana? Kalau kita katakan Khawarij, beliau tak pernah mengkafirkan. Tapi kalau tidak dibilang, kalau kita bilang beliau dari orang-orang salafi, tapi juga ada beliau membid'ahkan dan beliau mensyirik-syirikkan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Artinya Bapak Ibu, kalau tak sepakat dengan apa yang disampaikan, tinggalkan. Tapi kalau sepakat dengan apa yang disampaikan, mohon maaf, yang mengatakan nifaq al-asghar wal akbar itu salah satunya adalah Syekh Saleh Fauzan. Yang membagi pemahaman nifaq, kemunafikan di dalam Al-Quran, yang saat ini banyak dipelajari tentang kemunafikan, itu Syekh Saleh Fauzan. Artinya Bapak Ibu, tidak semua yang disampaikan itu salah. Mohon maaf, kemarin waktu saya ke Mekah, kami sempat berdebat Bapak Ibu dengan murid daripada Syekh Saleh Fauzan. Saya datang satu tempat, ada namanya perpustakaan khusus, dan kami masuk ke situ. Memang beliau katakan, saya Bapak Ibu, saya dikatakan, you pelaku syirik, you bid'ah, gitu. Sakit Pak, di sini sakitnya. Capek-capek saya belajar, saya bilang. Tapi saya katakan Bapak Ibu, saya tak pernah diajarkan oleh guru saya untuk mencaci maki umat muslim, saya bilang. Dan bagi saya, ketika saya mencaci maki umat muslim, saya termasuk orang yang fasik. Saya sampaikan demikian. Mohon maaf, di sekolah kami di Gontor, saya bilang, kami mempelajari kitab tauhidnya Syekh Saleh Fauzan. Tapi alhamdulillah, kami tak sesesat yang dibayangkan dalam hati saya. Dan saya sampaikan kepada beliau, muridnya Syekh Saleh Fauzan itu, kami di Gontor belajar buku Syekh Saleh Fauzan. Diam dia Bapak Ibu. Loh kok bisa? Ya nggak tahu. Yang penting begitulah. Artinya begitu Bapak Ibu. Dan Syekh Saleh Fauzan dalam satu sisi memang beliau termasuk yang ekstrim, sangat keras terhadap permasalahan akidah. Dan ini juga oleh ulama kita ambil contoh Kiai Haji Idrus Lomli yang betul-betul keras menolak. Kalau saya mengambil kesimpulan begini Bapak Ibu, kalau memang bisa, tak usahlah dibaca buku tauhidnya Syekh Saleh Fauzan. Tapi kalau bisa, tapi kalau tak bisa, kalau memang kita kuat dengan pemahaman kita, ya silahkan. Tapi kalau tak kuat, tak usah. Tak usah. Kenapa saya katakan tak usah? Di situ perbedaannya sangat keras sekali. Termasuk di situ dia menukil kalimat Syekh Ibnu Taimiyah itu dalam tentang permasalahan arsy dan lain sebagainya. Dan saya takut nanti kita terjerumus dalam kalimat takfir atau mensyirik-syirikkan yang lain. Saya kira itu saja Pak. Atau ada yang lain cukup? Anda dapat video bahwa ada 5 ulama dari Saudi itu masuk penjara? Enggan untuk membantu atau peduli dengan Palestina. Oke. Saya sampaikan, saya bocorkan di sini Bapak Ibu. Satu Bapak Ibu, Saudi punya cerita tidak baik dengan Palestina. Kenapa? Karena satu-satunya negara Islam yang satu-satunya negara Islam yang memberikan kekuatan kepada Inggris untuk memberikan tempat kepada Israel di Palestina adalah Saudi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf. Saya sampaikan jalurnya itu harus mempelajari jalur sejarah Nabi Ibrahim. Di sini Bapak Ibu, ulama Saudi ada tidak hanya 5 Bang, tak hanya 5, banyak daripada ulama Saudi yang tak mau terima dengan Palestina, tak mau ikut campur dengan Palestina, bahkan tidak mau mendoakan. Mohon maaf, Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu sering mendoakan Palestina, tapi ada sebagian daripada Syekh ulama-ulama Saudi yang tak mau mendoakan. Alasannya satu, yang pertama, mereka mohon maaf, Saudi pernah kerjasama dengan Inggris untuk memberikan tempat kepada Israel di Palestina. Kapan Bapak Ibu? Ketika runtuhnya Turki Utsmani. Dan siapa yang mengiyakan ketika itu, yang mengetok palu? Saudi Bapak Ibu. Siapa yang mendesak? Inggris. Siapa yang memaksa? Jerman. Siapa di antara mereka yang paling kuat memaksa? Jerman. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, keterikatan pemerintah, mohon maaf, kerjasama pemerintah dengan Israel masih kuat.
Jadi andai kata itu terjadi, otomatis kita ambil contoh Syekh At-Turaifi. Ini saya ambil contoh guru saya sendiri. Syekh At-Turaifi itu yang membantah 5 daripada guru yang abang sebutin tadi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kami pembela Palestina. Sekarang di mana tempat beliau Bapak Ibu? Di penjara. Saya bukan mau mengada-ngada, tapi memang begitulah Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang belum keluar. Yang kedua Bapak Ibu, guru saya juga Syekh Muhammad At-Tawi masuk penjara ketika turun dari tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat Bapak Ibu, apa kata beliau? Saudi Arabia saat ini sudah tidak lagi seperti dahulu. Apa kata mereka? Kenapa kok tak sama seperti dahulu? Saudi saat ini lebih cinta kepada dunia, bahkan mau bekerja sama dengan negara kafir. Turun dari khutbah, polisi yang tadi langsung mengambil tangannya, diikat kemudian dimasukkan ke penjara setempat Bapak Ibu. Dan itu sedang khutbah di Masjid Nabawi. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Masalahnya agak keras sedikit gitu. Tak usah diser-ser Bang. Paham Bapak Ibu? Kalau Bapak ini kita sampaikan dalam bahasa Arab, insya Allah. Kalau sampai ke sana, mungkin bisa jadi kita di blacklist Bapak Ibu. Ibu-ibu, Bapak Ibu yang hadir nih di blacklist untuk masuk ke Saudi Arabia. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman akan mencari orang-orang. Saya langsung bertanya Bapak Ibu kepada orang asli Saudi, tidak ada satu pun di antara mereka yang berani menyebutkan permasalahan Muhammad bin Salman, termasuk Khashoggi. Tak ada satu pun. Kalau mereka jawab, apa jawaban mereka? La, nahnu la natakallam anha. Kami tak akan berbicara tentang permasalahan itu, kata dia. Kenapa? Takut masuk penjara. Sampai sini cukup Bapak Ibu ya. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.